Kali ini kami dari kelompok 1 akan mengadakan demonstrasi kontekstual mengenai program coaching. Saya, Bayu Kurniawan, pada kesempatan hari ini akan berperan sebagai observer. Bu Nova Anggraini akan berperan sebagai coach dan Bu Indrawati akan berperan sebagai coachee. Seperti itu, sebelumnya kita akan bertanya dulu pada coach mengenai hal-hal coaching pada kesempatan hari ini. Bu Nova, pada kesempatan hari ini Bu Nova akan menjalankan program coaching terhadap Bu Indra dengan menggunakan program coaching menggunakan alur Tirta ya Bu ya? Iya, betul Pak Bayu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kesempatan kali ini, Bu Nova? Ya, pada kesempatan praktik coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu seperti salah satunya kesadaran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya. Terus bagian kompetensi mana dari coaching yang kali ini akan Ibu lakukan yang ingin secara spesifik dikembangkan oleh Bu Nova? Ya, saya di sini ingin mengembangkan kompetensi pada bagian ini, Pak. Menjadi pendengar aktif dan di mana coach ini menjadi mengikuti dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching juga bisa menggunakan kesadaran penuh gitu Pak. Jadi untuk tujuan coaching kali ini saya menyepakati pada tujuan pembicaraan ini yang akan berlangsung itu di mana membentuk komunitas praktisi di sekolah. Ya. Karena ini melibatkan permasalahan guru di kelas dan juga rekan-rekan guru sehingga perlu melakukan praktek coaching ini Pak. Baik Bu. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari program coaching kali ini apa Bu Nova? Saya ingin nantinya coach bisa menemukan solusi yang sesuai dengan kompetensi coaching. Ya, baik. Saya rasa sudah luar biasa apa yang ingin dijalankan dari program ini. Untuk selanjutnya, silakan Bu Nova sama Bu Indra untuk bisa memulai program coaching pada kesempatan kali ini. Monggo Bu. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Indra. Bu Nova, bolehkah saya meminta waktu sebentar saja? Saya ingin bercerita tentang sesuatu kejadian yang ada di kelas saya. Silakan Bu Indra dengan senang hati. Apa yang ada akan Ibu Indra ceritakan? Begini Bu Nova, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu, murid-murid saya kalau diserai atau diberikan tugas, hasil tugasnya itu yang mengumpulkan hanya 50% dari jumlah murid di kelas. Nah itu Bu Nova yang saya rasakan akhir-akhir ini. Jadi menurut Bu Indra, yang harus saya harapkan dari pembicaraan kita kali ini apa Bu? Ya, saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang itu tadi antusiasme murid saya yang berkurang, Bu Nova. Iya. Menurut Bu Indra sendiri, apa saja Bu hal-hal yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran saat Ibu Indra mengajar di kelas? Menurut Ibu apa?
Nah, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Nah, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Bu Nova. Oh gitu ya Bu. Kira-kira yang Ibu Indra rasakan itu apa saja sih Bu yang dapat membuat murid Ibu itu bisa antusias, bisa lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran di kelas Bu? Nah, menurut saya ya, Bu Nova, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan seperti yang saya lakukan akhir-akhir ini. Begitu, Bu Nova. Ya, ya, ya. Saya sependapat sih Bu dengan Ibu ya. Eh, Kalau misalnya murid diajak untuk belajar dengan sistem yang membosankan, itu otomatis murid juga tidak antusias ya, tidak semangat dalam belajarnya. Lalu menurut Ibu Indra, apa saja sih Bu yang bisa membuat murid-murid Ibu Indra ini bisa lebih semangat, asyik mengikuti pembelajaran dan tidak bosan dalam pembelajaran itu? Kalau saya pikir-pikir ya, saya ya Bu Nova, pembelajaran yang saya lakukan harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian memberikan ice breaking ataupun semacam game permainan supaya pembelajaran lebih menarik. Begitu Bu Nova menurut saya. Iya, iya, iya. Lalu untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Indra itu, Ibu Indra sudah tahu penyebabnya, sehingga kenapa murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugas itu. Kalau saya, nah itu menurut saya kemungkinan karena tugas banyak berisi pertanyaan-pertanyaan panjang Bu Nova. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu Nova. Jadi mungkin anggapan mereka itu, wah ini Bu In panjang banget ini pertanyaan-pertanyaan, dapat dari mana, begitu Bu Nova. Iya, iya, iya. Kalau boleh saya tahu Bu Indra itu, Ibu Indra menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas pada saat itu? Ya, selama ini saya biasa menggunakan buku teks pendamping yang ada di perpustakaan, Bu. Selain menggunakan buku teks pendamping, ada sumber belajar yang lain Bu? Ya, saya pikir banyak ya, Bu. Seperti sumber belajar, misalnya video atau YouTube, artikel yang ada di blog itu, atau mungkin tulisan-tulisan ilmiah dari internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren juga, Bu. Ya, ya, betul sekali Bu Indra. Saya juga yakin sekali kalau Bu Indra ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar selain buku teks ya Bu. Pasti ini akan membuat murid-murid juga lebih antusias dalam pembelajaran ya Bu ya. Ya, ya benar, Pak. Jadi sekarang apa yang menjadi rencana Bu Indra untuk menyelesaikan masalah yang Bu Indra alami? Ya, yang pertama itu rencana saya sang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan LKPD online lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat, bakat,
murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau berupa laporan. Itu Wah, rencana iya, iya, saya, Bu betul. Nova. Iya, bagus sekali rencananya itu, Bu Indra. Saya mendengarnya aja sudah terbayang-bayang bagaimana mengasihkan pembelajaran yang akan Ibu Indra laksanakan nantinya ya. Saya sangat mendukung rencana Bu Indra ini ya. Semoga rencananya bisa berjalan lancar ya, Bu Indra. Kemudian Amin, ya. ya, dari rencana itu, Bu Indra punya komitmen nggak sih, Bu, untuk kedepannya? Komitmen apa yang akan Bu Indra lakukan? Ya, tentu saja saya punya komitmen ya, Bu Nova. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanya atau tidak tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Begitu, Bu Nova. Iya, ya. Berarti Bu Indra ini ya Bu sudah menerapkan rencana untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, sesuai minat murid Ya, gitu ya. Sekali Bu Indra. ya. Saya sangat mendukung ini. Mudah-mudahan rencana Bu Indra sesuai dengan komitmen bisa berjalan lancar ya Bu, sesuai harapan. Amin, 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 amin. Ye. Nah, terima kasih Bu Nova atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. 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 Iya, iya. Amin. Kemudian bagaimana Pak Bu Indra? Apakah masih ada yang bisa dibicarakan? Kita sharing bersama. Jika tidak ada, nanti saya mohon pamit karena ini ada undangan rapat. Saya mohon izin. Baik Bu Nova, saya rasa cukup itu Bu. Itu sudah terurai masalah saya sudah mendapatkan solusi dari Bu Nova. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Monggo derekaken. Ya, terima kasih Bu Indra, sama-sama. Mudah-mudahan lancar ya Bu untuk menyelesaikan masalahnya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Bu Nova. Ya Bu Indra, sama-sama. Ya. Baik, sangat luar biasa sekali ya dalam proses coaching kali ini. Saya mencatat ada beberapa hal yang sangat bagus sekali. Dari yang pertama, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh sebagai seorang coach. Bu Nova sudah hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif. Dan tidak lupa Bu Nova memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Indra. Itu dalam coach kali ini sangat kelihatan sekali kompetensinya Bu Nova. Terus dalam coach kali ini atau program coaching kali ini alur ceritanya juga jelas sekali, di mana diawali dengan tadi ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai dalam program coaching ini. Terus Bu Nova menggali pertanyaan mengenai identifikasi masalah dan dengan lugas sekali Bu Indra tadi menjawab pertanyaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi identifikasi masalah itu bisa tergali sepenuhnya dari permasalahan Bu Indra. Terus yang tidak kalah pentingnya dalam coaching ini, Bu Nova sebagai coach itu bebas dari asumsi dan penilaian. Jadi tidak memberikan penilaian atau stigma yang apapun kepada, tapi berupaya untuk menggali apa yang menjadi potensi dari Bu Indra, serta Bu Indra itu bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga menemukan
jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Terus yang perlu kita garis bawahi ini bahwa rencana aksi yang didapat dari Bu Indra tadi itu sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bagus. Saya di sini sebagai observer sampai kaget, luar biasanya rencana itu, nggih. Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi Bu Nova, dalam program coaching itu kita perlu refleksi ke depannya, sehingga ketika kita sudah menutup percakapan, alangkah baiknya kita membuat janji lagi. Membuat janji kapan kita ketemu, mungkin progresnya bagaimana, atau ada permasalahan dari proses itu perlu dibicarakan lagi, seperti itu. Tapi secara keseluruhan itu sudah bagus. Sebelumnya Bu Nova, mohon maaf saya ingin bertanya, dari program coaching ini, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari coaching itu bagaimana, Bu Nova? Ya, yang menjadi indikator untuk mengembangkan coaching itu agar nanti coaching bisa menemukan solusi yang sesuai dengan kompetensi, Pak. Seperti permasalahan yang dihadapi tadi. Oh ya. Terus kira-kira kalau seandainya Bu Nova nanti mengadakan program coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nova? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk coaching ya di sini saya menginginkan bahwa coaching nanti akan lebih mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi terutama dari siswa, karena itu setiap hari dialami coaching begitu. Jadi coaching punya rencana yang lebih bagus, lebih baik lagi agar bisa meningkatkan pembelajaran di kelas, sehingga permasalahan seperti yang tadi dialami bisa mendapatkan solusi dengan baik begitu. Ya. Selain dengan pembelajaran yang tidak membosankan tentunya bagi siswa. Oh ya, bagus sekali Bu Nova. Mungkin itu saja dari kelompok 1, di mana saya sebagai observer, Bu Nova sebagai coach, dan Bu Indra sebagai coachee dari praktek coaching kita untuk demonstrasi kontekstual. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.